dan kami siap untuk diserang. Kami siap untuk dimangsa. Jadi lidah itu menjulur seperut, punya tanduk, telinganya panjang, badannya kurus. Jadi seperti apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para penikmat kisah misteri, semoga kisah yang akan saya angkat dapat memberikan wawasan baru dalam dunia misteri para sahabat. Galih, mana Galih? Bismillahirrahmanirrahim. Untuk teman-teman, mungkin pada segmen kali ini akan menjadi sebuah cerita yang menutup cerita atau kisah saya di saat saya masih SMP. Nanti untuk segmen selanjutnya saya akan menceritakan kisah-kisah saya, pengalaman-pengalaman saya di saat saya sudah SMA. Jadi seperti yang sudah di segmen-segmen sebelumnya, dan mudah-mudahan teman-teman sudah menyaksikan semua video-video sebelumnya. Karena apa? Ini akan saling bersinggungan dan ceritanya pun akan menjadi runtut. Ceritanya akan menjadi sebuah runut yang apa ya? Mungkin teman-teman tidak lagi penasaran dengan siapa Galih, dan kalian akan penasaran dengan Galih yang selanjutnya. Jadi cerita ini diawali dengan kegiatan-kegiatan saya, khususnya kegiatan sebagai penggiat alam. Kegiatan saya menjadi seorang anak pramuka, dan kegiatan saya menjadi seorang pendaki gunung. Nah, kali ini dalam part sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa pada tahun 2002 itu terjadi yang namanya tragedi. Sampai akhirnya bumi perkemahannya ditutup, dan kami para penggiat alam Bengkulu pindah lari ke gunung. Di sini yang ingin saya ceritakan adalah apa? Di saat saya lulus SMP itu di tahun 2000 setelah gempa, dan kejadian ini adalah di saat saya liburan sekolah hendak naik menjadi yang namanya anak SMA. Nah, di sini banyak tawaran, waktu itu banyak tawaran kepada seorang Galih untuk masuk ke dalam sebuah komunitas pecinta alam. Tapi di sini saya belum menjadi anak pecinta alam. Saya masih menjadi anak pramuka yang suka camping, yang sekolahnya masih suka bolos, ya. Jadi dalam setiap perjalanan, dalam setiap kisah, akhirnya saya mempunyai satu tim. Satu tim perjalanan, satu tim camping, satu tim berkemah yang saya anggap ini sudah klop. Sudah klop dalam artian kami sudah mengetahui porsi kami masing-masing, kami sudah mengetahui kelemahan kami apa, dan kami juga sudah mengetahui ego kami masing-masing. Sampai pada satu titik saya bersama tim, waktu itu 8 orang, dan untuk kali ini maaf saya tidak sebutkan namanya. Karena apa? Di sini saya hanya ingin menceritakan tentang saya. Saya tidak ingin menceritakan kisah tentang sahabat-sahabat saya. Tidak ingin menceritakan kisah tentang tim saya. Karena mereka punya kisah sendiri untuk perjalanan kali ini. Dan saya di sini ingin fokus dengan kegiatan saya, dengan apa yang saya alami. Perjalanan ini kalau saya ceritakan semua sebenarnya agak panjang. Karena apa? Ini menyangkut pada ekspedisi 14 hari, yaitu aku mencoba untuk menembuskan jalur atau open grid kalau bahasa sekarang itu. Mulai dari Hujan Mas, ya. Hujan Mas itu nama satu desa Hujan Mas, ya kan? Itu nanti saya akan membuka hutan yang namanya tuh Hutan Alam Tabah Penanjung. Ya, Hutan Alam Tabah Penanjung. Itu nanti ketemu termasuk yang namanya air terjun terlebar itu, dan sampai nanti ujungnya adalah di Bukit Kandis. Jadi Bukit Kandis ini nanti posisinya ada di Karangtinggi. Ya, aku mulai dari Hujan Mas ini ada di
Kabupaten Kepahyang, ya kan, Kabupaten Rejang Lebong kalau saat itu, Kabupaten Rejang Lebong, ya kan. Dari Hujan Mas kita mulai waktu itu. Sebelum perjalanan ini, banyak hal yang harus kami siapkan. Mulai dari materinya kami siapkan, perlengkapannya kami siapkan. Karena apa? Ini bukan perjalanan yang enteng, ini bukan perjalanan yang biasa-biasa saja, dan ini bukan liburan. Tapi kami punya visi, kami punya misi. Misi kami apa? Menembus 3 bukit itu tadi. Ya. Karena apa? Ini loh cara kami untuk saling mendekatkan, saling mengakrabkan. Ya, dari 8 orang ini tadi. Sampai akhirnya persiapan sudah kita lengkapi. Kita berjalan waktu itu ke Hujan Mas. Ya kan? Sempat stay di Pekalongan, ya, di Desa Pekalongan. Stay di Desa Pekalongan, kita jalan lagi ke Desa Hujan Mas. Di situ kami mulai mengumpulkan informasi. Satu hari itu kita fokus mengumpulkan informasi, mulai dari treknya, mulai dari pantangan-pantangannya, adat istiadatnya, dan kemungkinan atau risiko apa yang bakal kami hadapi. Karena untuk apa? Di sini tidak ada lagi yang bakal menolong di saat kami sudah mulai berjalan. Di saat kami sudah memutuskan untuk masuk ke dalam hutan ini, tidak ada satupun lagi yang bisa menolong kecuali diri kami, tim, dan berpasrah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimulai perjalanan, kita mulai dengan briefing, ya, briefing ringan, dan tak luput kita awali dengan doa. Waktu itu kurang lebih masih pagi, sekitar jam 10 pagi, belum terlalu siang. Dengan bekal kami, seluruh kelengkapan yang ada di diri kami, dan kami pada waktu itu sudah apa ya bicaranya, ke teman-teman itu udah saling berpesan, apapun yang terjadi kita harus solid, apapun yang terjadi kita harus solid. Tidak ada yang namanya nanti di kejadian, tidak ada lagi di lapangannya kita tercerai berai, tidak. Tapi kita harus solid. Tapi tetap kita punya prinsip bahwa nyawa diri kita itu atau nyawamu ada di pundakmu. Maksudnya apa? Bukan kita melupakan Tuhan, ya. Maksudnya jadi semua perlengkapan yang ada di pundak kami itulah yang akan menolong kami. Jadi nggak ada lagi ceritanya, oh aku pinjam ini, oh aku pinjam itu kamu dong, atau oh aku titipkan barangku ke kamu dong, nggak ada. Jadi setiap orang di antara kami itu dengan perlengkapan yang lengkap, yang menurut kami lengkap. Ya, balik lagi menurut kami lengkap. Itu belum, kalau dihitung dengan sekarang kayaknya belum lengkap. Tapi waktu itu kami anggap itu sudah lengkap. Berjalan, ya, diawali dengan masuk ke hutan kecil. Perjalanan belum ada apa-apa, tidak terjadi fenomena ganjil. Sampai akhirnya jam 10 siang tadi berangkat masuk, sekitar jam 12 siang, matahari sudah di atas kepala kami. Kami putuskan untuk istirahat, makan siang. Nah, untuk makan siang yang pertama ini kami memang membawa makanan dari rumah, ya, atau membawa bekal. Kalau orang Rejang itu ngomongnya nasi ibet. Nasi ibet itu adalah nasi yang dibungkus dengan daun jati. Ya, kita bawa nasi ibet, kita makan, dan kembali memanage perjalanan ini. Nanti maunya kayak gimana? Kita bakal berhenti di mana? Kita bakal sampai ke titik mana? Dan waktu itu alhamdulillah kami semua menguasai kompas. Jadi kita 8 orang ini semuanya pegang kompas dan menguasai kompas, ya kan? Ada 2 orang yang menguasai, waktu itu kebetulan dia juga anak PMR, jadi untuk masalah PPGD, atau kalau zaman kami dulu belum ada PPGD namanya P3K, itu mereka menguasai, orang 2 ini tadi. Hingga kita berkomitmen waktu itu, pokoknya apapun yang terjadi, kita jam 5 sore udah harus ngecamp. Tidak boleh meneruskan perjalanan. Oke. Akhirnya apa? Kita mulai berjalan lagi setelah makan siang ini tadi, kita berjalan. Kita mulai ngelihat, oh ini jalannya benar apa enggak? Kita tembak lagi dengan kompas bidik kita. Mulai kita bikin petanya lagi, mulai kita tarik lagi altimeternya. Benar enggak kita di ketinggian sekian?
Tapi ya materinya masih materi anak pramuka waktu itu. Dah sampai akhirnya waktu menunjukkan jam 5 sore. Di sini ada satu ketakutan. Jadi di jam 5 sore itu kita coba beradaptasi dengan hutannya. Yang hutan ini betul-betul saya sendiri tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Jam 5 sore dengan pemikiran yang positif, dengan kerjasama tim yang bagus, ada yang mendirikan tenda, ada yang ngambil air, ada yang mempersiapkan untuk makan malam kita dengan memasak tadi. Dan kebetulan waktu itu kita menyusurinya adalah Sungai Musi yang kita susuri, anak Sungai Musi. Ya, bukan Sungai Musi yang besar di Palembang itu bukan. Tapi ini adalah anak Sungai Musi itu tadi. Ya kan, yang nanti anak Sungai Musi ini akan bertemu dengan Sungai Lemau. Di pinggir sungai itu kita dirikan tenda. Maksudnya apa? Biar dekat dengan air, kan gitu. Tapi tetap dengan menjaga atau dengan teknik-teknik mendirikan tenda, dengan cara memilih tempatnya, ya kan, dengan cara hembusan anginnya, tempatnya yang datar, kemudian tidak terlalu dekat dengan bibir air, ya kan? Dan tidak juga di jalur binatang ataupun jalur pendakian. Tapi kalau jalur pendakian nggak ada, karena apa? Waktu itu kita open grid, ya kan. Cuman yang kita lihat adalah apa? Ini jalur binatang atau bukan? Karena apa? Di hutan itu ternyata bukan hanya manusia yang mencari air, bukan hanya manusia yang mencari makan, tapi binatang-binatang itu pun akan mencari makan, dan minimalnya mereka akan mencari minum. Ya. Sudah berdiri tenda, perapian sudah siap, itu kurang lebih sudah mulai petang. Dan ini agak beda loh, petangnya atau senjanya di hutan itu tidak seperti senjanya di kota. Kenapa saya bilang kayak gitu? Senja di kota itu mungkin masih terang, tapi senja di hutan itu betul-betul gelap. Karena apa? Tertutup dengan kanopi hutan ini tadi, dengan daun-daun yang rindang, ya kan? Dan ada satu sosok aura, ada satu sosok energi, seperti betul-betul apa ya? Kita itu berebut untuk alam ini tadi, memperebutkan kekuasaan di alam. Maksudnya di sini apa? Memperebutkan antara saya sang manusia, dia sang binatang, dan dia sang halus. Kalau tumbuhannya sudah ada di sana, tidak terlalu berpengaruh. Tapi antara binatang buasnya, manusianya, kami yang kecil ini, kami yang minority, dan halus yang menjadi mayority, berebut. Kami saling memperebutkan kekuasaan untuk merebut malam. Jadi makanya mungkin teman-teman sering dapat pesan dari orang tua untuk kalau maghrib jangan tidur. Katanya banyak setan lewat. Sebenarnya bukan masalah banyak setan lewatnya, tapi apa? Jangan sampai di saat pergantian alam ini tadi dari terang menjadi gelap, itu kita kalah dengan makhluk-makhluk lain. Kita tidak mendapatkan posisi dengan makhluk-makhluk lain. Nah, kalau di kota kan ramai manusianya. Yang kita lihat manusianya yang ramai. Jadi nggak ada takut. Dan di saat petang inilah kita berebut dan timbul satu ketakutan. Manusia menjadi kerdil. Manusia menjadi satu sosok yang betul-betul kecil. Dan kami siap untuk diserang. Kami siap untuk dimangsa. Karena apa? Kami nggak tahu apakah nanti ada harimaunya, apakah nanti ada babinya, apakah nanti ada gajahnya, apakah nanti ada halusnya. Jadi di saat malam kita nyalakan api, ya alhamdulillah. Dan satu hal lagi mungkin buat teman-teman yang biasa camping malam untuk tempat-tempat tertentu, selain mengucapkan salam, usahakan ada yang namanya cahaya, ada yang namanya penerangan, minimal ada api lah ya. Karena apa? Ternyata api ini akan menjadi pintu gerbang alam. Pintu gerbang alam maksudnya di sini adalah ini akan menjadi batasan
antara manusia dengan binatangnya, manusia dengan halusnya. Jadi kalau ada api, binatang ini nggak bakal masuk. Dia pasti akan melihat, oh ini ada api, ini berarti ada manusia. Dan kayak gitu juga dengan halus, insya Allah. Ya, tapi saya juga tidak berani janjikan. Saya kembalikan kepada teman-teman, tolong beretika, tolong jaga perilakunya. Karena apa? Percuma juga kalau ada api, kalau kalian perilakumu tidak dijaga. Karena apa? Sejatinya kitalah yang tamu. Sejatinya kitalah yang mendatangi rumah mereka. Dan di saat kalian kurang ngajar di rumah orang lain, jangan salahkan kalau kalian dicelakai. Nah, kita nyalakan api dan malam itu kita makan malam. Ya, tapi sebelum makan malam, saya sekali lagi saya ingatkan, sebenarnya ini nggak perlu diceritakan, takutnya timbul ria. Usahakan untuk beribadah. Usahakan untuk beribadah dengan artian apa? Ya dimanapun kita terletak, kita harus ingat dengan Tuhan kita. Kita harus ingat dengan Sang Pencipta kita. Karena apa? Sejatinya kita meminta kepada Sang Holik. Sehebat apapun kalian, di saat kalian tidak meminta, di saat kalian tidak ingat dengan Tuhan kalian, sia-sia hidup kalian. Setelah sholat, makan malam, ya, saya sebagai leader saat itu, saya putuskan pada teman-teman, setelah evaluasi sedikit tentang perjalanan tadi siang apa, kita evaluasi, kita lihat apa petanya seperti apa, peta perjalanannya seperti apa, dan kita coba tarik kompas lagi, ya kan? Oh, perjalanan besok kita menuju ke sini, kita mulai rencanakan perjalanan besok seperti apa, dan waktu itu saya instruksikan teman-teman untuk beristirahat. Yuk, semuanya istirahat. Karena apa? Besok pagi kita harus melakukan perjalanan ini lagi. Teman-teman beristirahat, waktu itu kita coba rolling, atur jadwal piket. Siapa yang mau piket duluan? Ya, itu udah sekitar jam 9 malaman. Siapa yang mau piket duluan, nanti kita atur waktunya jam 9 sampai jam 11 siapa, kita hitung per 2 jam. Nanti jam 11 sampai jam 1 malam siapa, ya. Nanti jam 1 malam sampai jam 3 malam siapa, dan jam 3 malam sampai subuh siapa. Ya kan? Tapi ada satu apa yang bicaranya? Mungkin inilah cara kita beradaptasi di hutan. Teman-teman yang lelah bisa tidur, tapi tidak dengan aku. Kembali lagi, dengan semua rasa, dengan semua indraku, kami diawasi. Aku di situ betul-betul merasa dipeluk oleh sebuah energi yang energi itu aku nggak tahu. Betul-betul menekan jiwa. Dan mungkin inilah ketakutan aku. Karena apa ya? Ini pertama kalinya aku masuk hutan terlarang. Hutan yang bukan terlarang, apa ya? Hutan yang aku sendiri nggak tahu gitu. Itu ada ketakutan, dan dari ketakutan inilah ternyata energiku berkurang, frekuensiku turun. Mereka hadir. Mereka hadir mengelilingi tenda kami. Mereka seperti apa ya? Kalian mungkin pernah ini loh. Kalau satu desa, tahu-tahu di tengah desa ada sesuatu yang asing, apakah itu maling atau apa? Itu mereka berkumpul ingin melihat ada apa ini? Siapa ini? Dan kembali ada tanggung jawab besar saya sebagai leader untuk menjaga tim. Ada tanggung jawab besar saya sebagai pemimpin untuk mensukseskan ekspedisi ini. Karena apa? Kami bukan mau cari mati loh di sini. Kami di sini pengen mendapatkan misi kami itu goal. Goalnya apa ya? Tembus jalur ini, tembus gitu loh. Tapi ini baru hari pertama udah apa ya? Aku udah dihantui, aku udah ditakuti oleh rasa kerdilku tadi. Sampai akhirnya apa? Aku hanya bisa bilang, Assalamualaikum ya subhanaka. Saya pamit di sini. Di sini saya minta tolong kepada Allah. Ya Allah, buatlah aku dan timku selaras dengan alam ini. Tidak bersinggungan secara negatif, tidak bermusuhan secara negatif. Tapi kami bersahabat.
Hingga pada satu titik ada sosok badan kurus, tinggi, telinganya panjang dan bertanduk. Dan lidah makhluk ini seperut. Jadi lidah itu menjulur seperut, punya tanduk, telinganya panjang, badannya kurus. Jadi seperti apa ya? Jadi seperti tulang yang hanya dibungkus oleh kulit, dan tangan itu melebihi lutut jalannya itu, panjangnya itu. Itu menghampiri. Karena apa? Di sini aku apa ya? Karena keinginan melindungi timku ini tadi, aku keluar dari api tadi, dari batas api yang kami buat itu aku keluar. Dan di saat itulah dia menghampiri. Menghampiri dan kembali seperti biasa, duduk di sampingku, dan seperti biasa aku ngobrol dengan bahasaku dan bahasa dia. Jadi saat itu makhluk ini hanya bilang, lindungi timmu, lindungi kelompokmu. Itu inti dari pembicaraan kami. Hingga akhirnya apa? Berganti jadwal piket, bangunin lagi teman, gantian piket. Tapi aku nggak bisa. Di saat temanku ganti piket, aku tetap piket. Jadi ini nanti akan bercerita bahwa selama 14 hari itu aku tidak pernah tidur malam. Jadi selama 14 hari tidurku hanya di istirahat siang. Jadi nanti pas istirahat siang itu aku curi waktu untuk tidur sebentar. Ya kan, aku setelah makan itu aku curi waktu untuk meluruskan punggung dan memejamkan mata. Jadi tiap malam selama 14 hari tidak ada satu alasan mungkin. Aku nggak punya alasan untuk tidur. Karena apa? Di hari pertama aku sudah dipesankan, jaga timmu. Sudah? Hari pertama sudah. Berjalan selama 3 hari kurang lebih. Itu aku masih dengan membiasakan diriku, masih beradaptasi dengan alamku. Karena apa? Kami mobile, kami terus bergerak, ya, kami terus move gitu. Jadi nggak ada apa ya? Nggak, hari ini kami di sini, besok kami di tempat yang baru lagi, dan besok di tempat yang baru lagi. Hingga satu titik, waktu itu aku kebetulan bertemu dengan orang tua. Ini di perjalanan siang ya, bukan di perjalanan malam. Bertemu dengan orang tua itu mengatakan bahwa tentukan arah kalian. Jadi waktu itu disampaikan oleh orang tua ini. Orang tua ini dia waktu itu tampilannya adalah orang tua yang sedang mencari kayu. Karena apa? Dia menggendong kayu, tumpukan kayu-kayu puntung-puntung gitu ya, kayu yang udah dipotong-potong itu, dia menggendong itu. Dan waktu itu dia berpesan, tentukan arah tujuan kalian dan jangan sampai kalian bertemu dengan 7 batang pinang di tengah hutan. Itu pesan yang aku ingat. Terus aku tanya, ada apa dengan 7 pinang? Dia hanya bilang, di situ ada makhluk yang belum pernah kamu lihat. Cuman aku kembali lagi dengan pikiran positifku adalah, mana mungkin sih di tengah hutan ada pohon pinang? Itu yang aku pikirkan. Jadi apa ya, sepanjang aku berjalan itu ya aku nggak terpengaruh dengan 7 pinang itu. Karena apa? Aku mikirnya di hutan mana ada sih pohon pinang di hutan? Kalau di kebun iya, kalau di hutan kayaknya nggak ada 7 pinang. Sampai akhirnya kalau tidak salah itu kurang lebih hari
8 kalau nggak salah. Hari ke-8 jam 4 sore itu tiba-tiba kompas kami mati. Kalau hanya satu kompas yang mati is okay, berarti ini error kompas ini. Tapi ini kami orang 8 semua kompasnya mati. Mati dalam artian di sini adalah kacau, sampai kami sendiri nggak tahu mana utara mana selatan, dan kompas siapa yang benar kami tidak tahu. Karena apa? Dari 8 kompas ini kami kumpulkan, kami compare gitu kan, kami samakan. Kompas saya utaranya ke sana, kompas si A utaranya ke sana, kompas si B utaranya ke sana. Sampai akhirnya apa? Kami tidak bisa menentukan arah. Sekitar jam 4 sore itu. Di sini timbul gejolak. Di sini timbul konflik. Karena apa? Di situ waktu itu aku lemparkan. Ini gimana? Mau kita teruskan perjalanan kita atau tidak? Karena masih jam 4 sore. Dan seperti biasa perjanjian kita adalah jam 5 sore kita baru ngecamp. Jadi perjalanan 1 jam buat kami itu sangat berharga untuk menembus jalur ini tadi. Ego kami. Jadi teman ada yang ngomong kita balik arah. Ada yang ngomong kita terusin. Cuman pertanyaannya mau nerusin kemana? Arahnya nggak tahu. Dan mau balik arah pun kita mau kemana? Apakah benar? Jadi gini, kalau kita balik arah, bahasanya kita sudah membuang perjalanan kita. Kalau kita mau teruskan, sama seperti kita menjemput kematian kita. Sampai akhirnya waktu itu kita voting. Karena apa? Aku sebagai leader harus bukan hanya memberikan arahan yang baik dan benar, tapi aku harus bisa memberikan arahan yang bijaksana. Tidak mungkin aku mengorbankan teman-temanku hanya untuk egoku terus berjalan, dan tidak mungkin juga aku mengorbankan timku untuk kembali ke belakang. Sampai akhirnya waktu itu dengan pengetahuan kami, dengan ilmu yang kami punya, kami teruskan berjalan. Karena pada waktu di voting, yuk kita teruskan berjalan, dan mereka mempercayakan itu kepada aku untuk menentukan arah. Jadi waktu itu kita coba kejar, ya kan? Kita coba kejar arahnya, kita tarik benangnya, kita teruskan berjalan dengan asumsi apa? 1 jam kita berjalan, kita harus berhenti dan ngecamp dimanapun itu. Mau ngecamp di jurang, mau ngecamp di punggungan. Udah? Akhirnya kita teruskan perjalanan. Dalam perjalanan inilah 1 jam ke depan kami tidak menemukan sumber air, dan itu sudah memaksa kami untuk mendirikan tenda untuk ngecamp. Akhirnya apa? Seperti biasa, kami dirikan tenda, kami bikin perapiannya. Dan waktu itu 2 orang tim saya perintahkan untuk mencari air. Cari air. Dan sebenarnya ini pengalaman mereka dan yang mereka sampaikan ke saya, mereka infokan ke saya. Dapat air. Mereka menemukan sumber air. Tapi aku nggak bertanya apa sumber airnya waktu itu. Hingga jam 9 malam selesai kami masak, dan waktu itu kebetulan 2 orang ini tadi mengambil air hanya secukupnya. Selesai masak, air habis, dan kami pengen ngopi. Sampai akhirnya aku instruksikan lagi, ambil air lagi. Karena apa? 2 orang ini yang tahu di mana sumber air itu tadi. Dan aku nggak mau nyuruh yang lain, takutnya apa? Kondisi udah gelap, kondisi sudah malam, dan aku nggak mau mereka tersesat di dalam gelap itu tadi. Sampai akhirnya berjalanlah lagi orang 2 ini tadi. Sekitar setengah jam, balik lagi. Nggak ketemu. Apanya yang nggak ketemu? Dia waktu itu bilang telaga. Telaganya nggak ketemu. Hah? Aku langsung mikir, di tengah hutan ada telaga. Kalau dia waktu itu dia bilang
sungai atau apa ya, bulungan itu anak sungai, aku mungkin percaya. Tapi di saat dia bilang telaga, aku nggak percaya. Sampai akhirnya apa? Salah satu aku pegang, yuk berangkat, kita cari air berdua sama aku. Cari air, kita coba ingat-ingat lagi. Tadi lewat mana? Lewat sini le. Tadi lewat mana? Lewat sini le, kata dia, kan. Sampai akhirnya betul ketemu telaga itu tadi. Dan itu betul telaga. Dan akhirnya apa? Di sini aku coba mengembalikan kepercayaanku terhadap tim. Mengembalikan kepercayaanku terhadap orang ini tadi. Karena apa? Awalnya aku bilang, lu halu, lu ngayat kalau kata kami orang tuh. Ngayat kau tuh nengok telaga tengah hutan. Unian deh katanya. Sampai akhirnya aku buktikan sendiri. Telaga itu betul-betul ada. Dan lucunya, ternyata di telaga itu yang nggak terlalu besar sih, telaganya nggak terlalu besar. Ya kan belum sampai dengan luasan danau itu belum, karena telaga itu dibilang kolam dia kebesaran, dibilang danau dia terlalu kecil. Tapi lucunya di telaga ini ada kapal. Jadi di tengah telaga itu ada perahu dengan satu layar, ya, perahu kecil dengan satu layar. Logis. Telaga di tengah hutan, ada perahu dengan layar. Dan ini bukan aku yang melihat, bukan hanya aku yang menyaksikannya, tapi temanku menyaksikan. Dan aku tanya betul, lihat nggak di tengah ada kapal? Ya le. Sadar nggak ini telaga di tengah hutan? Ya le. Tapi di sini aku cuma nggak berpikir negatif yang apa-apa. Aku cuma ngambil air. Gitu. Jadi aku ambil air dan kembali di saat aku mulai menggayungkan airku tadi, mulai memasukkan. Waktu itu aku pakainya nesting, pakai nesting ini ya kan untuk dijadikan gayung. Di saat nesting ini aku masukkan ke air, tiba-tiba muncul dari air. Muncul satu sosok, rambut panjang menutupi muka. Gimana ya ngejelasinnya? Jadi kayak orang berenang gimana sih? Kalau kita lagi berenang di kolam, tiba-tiba kita mau mentas, gitu, mau mentas atau mau naik dari bibir kolam itu muncul satu sosok dengan rambut panjang menutupi wajah, badannya badan manusia, tapi setengah badan lagi ini ular. Setengah badannya lagi adalah ular dan dia itu naik ke darat. Dan kembali aku punya tanggung jawab untuk melindungi temanku. Aku nggak mau makhluk ini akan menculik temanku. Dan di saat itu ya kembali seperti biasa, makhluk ini menghampiri. Dan ada pesan lagi yang dia sampaikan. Jadi kalau tadi yang pertama orang tua kayu yang membawa kayu itu memesankan, tentukan arahmu dan jaga kelompokmu di hari pertama itu. Ya, hari pertama pesannya adalah jaga kelompokmu, hari kedua adalah tentukan arahmu, dan hari ketiga apa yang dia pesankan? Memberi pesan lagi makhluk ini tadi. Dengan berbisik dia bilang, ambil secukupnya. Aku nggak ngerti maksudnya apa. Dia hanya bilang ambil secukupnya. Sudah? Dan kembali dia masuk ke dalam air di telaga itu tadi. Betul, aku ambil secukupnya berdua dengan temanku ini tadi dan kami kembali ke tenda. Saat kembali ke tenda ya ternyata apa? Aku cuma bisa ngambil satu nesting. Karena ada si makhluk itu tadi, dia cuma bilang ambil secukupnya, akhirnya apa? Aku nggak jerigenku itu nggak tak isi.
Jadi gini, yang untuk bawa air itu tidak aku isi, aku cuma bawa 1 nesting air itu. Dan cukup untuk bikin kopi. Dah, sampai akhirnya apa? Kopi udah jadi. Malam itu kembali ya kan, teman-teman tidur dan aku piket yang seperti tadi aku bilang, dalam 14 hari itu aku tidak memejamkan mata di saat malam dan aku hanya memejamkan mata di saat siang. Di saat teman-teman tidur, ya seperti biasa, aku asik dengan teman-teman gaibku. Karena apa? Aku di sini ngerasa dengan hari ke-8, ya hari ke-8 kalau nggak salah itu. Dengan hari ke-8 itu aku mulai terbiasa, aku mulai selaras dengan teman-temanku yang ada di hutan yang sebenarnya masih sangat asing. Mulai terbiasa dengan mereka, mulai bercengkrama dengan mereka, mulai akrab dengan mereka. Tapi satu hal, aku selalu ingat, akhirnya apa? Aku selalu ingat dengan pesan orang tua tadi, tentukan arahmu. Maksudnya di sini tentukan arahmu adalah apa? Jangan sampai aku terbawa oleh si makhluk ini. Jangan sampai aku tersesatkan oleh teman-temanku yang tak kasat mata ini tadi. Hingga akhirnya apa? Malam berganti pagi, pagi berganti siang, siang menjadi sore, tiap sore kami ngecamp, dan malam seperti itu lagi. Tapi dengan kejadian ini, di saat pagi, setelah aku nemuin telaga itu tadi, dan aku ingat betul, jalannya itu ingat betul. Aku ingin memastikan, apakah yang aku lihat tadi malam itu benar? Apakah yang aku lihat tadi malam itu hanya halusinasi? Ingin kupastikan. Jadi di saat pagi kita udah packing semua, tenda udah masuk lagi ke dalam tas, alat-alat sudah masuk ke dalam tas, ya kan, kami sudah mulai berjalan lagi dan tidak lupa diawali dengan doa. Dan alhamdulillah sesempat mungkin, semaksimal mungkin kami sempatkan untuk sholat dan beribadah dalam perjalanan itu. Pagi itu aku lalui lagi jalan yang tadi malam aku lalui untuk ngambil air. Dan ternyata telaga itu nggak ada. Jangankan kapal di tengah telaga, telaganya aja nggak ada. Hilang telaga itu menjadi sebuah hutan. Hutan dengan pohon yang rimbun, dengan jajaran tumbuhan yang rapat. Tidak ada namanya telaga di hutan itu. Tapi ya itu yang aku lihat malam. Dan kalau aku berbohong, buktinya aku malam itu bisa ngambil air. Di mana aku ngambil air kalau bukan di telaga itu? Dan temanku menyaksikan. Dan bahkan di saat sore pun temanku mengambil air di telaga itu. Tapi di saat pagi tidak ada lagi telaga itu. Dan ternyata itu loh maksudnya, ambil secukupnya. Dengan air yang ku ambil secukupnya itu tadi. Dan akhirnya aku nggak pedulikan itulah. Karena apa? Aku kembali dengan misiku tadi adalah untuk menembuskan jalur ini. Ya. Berjalan. Aku lupa hari keberapa. Itu kami menemukan apa ya? Di tengah hutan, aku menemukan meja batu. Dalam perjalanan kami itu, aku menemukan sebuah meja batu dengan ada bangkunya 4. Ada 4 bangku, ingat betul. Utara, selatan, timur, barat. Meja bundar dari batu dan bangkunya pun dari batu. Aku nggak tahu apakah ini prasasti, apakah ini peninggalan sejarah, tapi itulah yang aku temukan dan kami sempat duduk di sana. Lagi-lagi dan lagi-lagi. Ada lucunya di sini. Ternyata itu apa ya? Bangku dan meja itu memang tempat duduknya para halus. Dan di situ kulihat jelas mereka sedang duduk. Di situ ada 4 punggawa waktu itu. 4 punggawa, mereka ngobrol di situ seperti sedang rapat. Dan di saat apa ya? Teman-teman pengen duduk itu, ya karena kita lelah kan, kita capek jalan itu seharian itu. Kita pengen duduk di batu itu, aku bilang ke teman-teman, jangan. Ini kita belum pernah ketemu, ini kita nggak tahu ini apa. Karena apa? Sebenarnya aku udah lihat, ya kan? Aku udah lihat
teman-teman pengen duduk di sana. Sampai akhirnya aku bilang ke si halus ini, permisi kami mau numpang duduk, boleh nggak? Dan mereka berdiri, ya si halusnya ini berdiri dan kami duduk di situ. Duduklah kami di batu itu. Di meja itu kami duduk. Dan waktu itu kami sempatkan sedikit untuk menikmati makanan kami. Bikin kopi lagi. Sempat ngopi sebentar. Dan kami lupa. Kami lupa waktu terus berjalan. Hingga waktu itu tiba-tiba mataku tuh melihat ke atas. Di atas itu ada elang terbang mengelilingi hutan. Betul di atas kepala kami itu elang itu terbang. Dan kembali seperti yang aku bilang, di saat elang mulai terbang di atas langitnya Allah, di saat elang mulai mencari mangsa di atas hutannya Allah, berarti bakal ada sesuatu yang nggak enak, bakal ada sesuatu yang ganjil. Dan akhirnya apa? Di situ teman-teman aku bilang, kita nggak usah teruskan perjalanan, kita tidak usah teruskan perjalanan. Jadi di samping batu itu, di samping batu dan meja ini tadi, kami dirikan tenda dan kami menginap di malam itu, kami menginap di sana. Tapi sebelum maghrib elang itu tidak pernah berhenti mengelilingi langitnya Allah. Terus terbang tuh sampai sebelum maghrib itu. Terus terbang di atas langit itu sampai maghrib. Burung elang itu hilang. Aku instruksikan pada teman-teman untuk sholat berjamaah waktu itu. Karena apa? Di situ aku sudah mulai ngerasa ada hal yang janggal. Setelah sholat, aku kumpulkan teman-temanku. Tidak kita teruskan dengan makan malam, tapi di situ aku minta teman-temanku, untuk kalian yang masih ngerasa punya iman, untuk kalian yang masih ngerasa punya Tuhan, yuk sama-sama kita berdoa untuk keselamatan kita. Sampai akhirnya apa? Kami zikir waktu itu. Kami berdoa menurut agama dan kepercayaan kami masing-masing. Sampai ketemu jam Isya. Waktu Isya, aku tutup dengan sholat Isya. Baru setelah itu teman-teman yang mau makan, kita masak. Makan, ya kan? Yang mau istirahat, yang masih mau ngopi. Nah, disitulah. Bisa teman-teman istirahat tadi, aku mulai mengeksplor tempat ini. Karena apa? Aku tahu ini pasti bakal ada kejadian gak enak. Ini pasti bakal ada kejadian gak enak. Karena apa? Aku sudah dikasih tanda oleh si elang ini tadi. Akhirnya apa? Aku keliling sebentar untuk memastikan bahwa tempat ini aman. Ternyata di kelilingku ini tadi, di observasiku ini tadi, ada satu tempat, ada satu titik, aku bertemu dengan yang namanya 7 pinang. Dan di situ aku terhenti. Langkahku terhenti di 7 pohon pinang itu. Jadi apa ya? 7 pohon pinang ini berjejer, ya. Yang 4 berjejer, yang 3 ke belakang. Jadi pohon pinang ini seperti membentuk sebuah gerbang, seperti membentuk sebuah gapura, ya, 2, 3 di belakang. Dan itu aku dipancing, apa ya? Ada satu keinginan aku untuk melewati pohon pinang ini tadi, mendatangi pohon pinang ini tadi, seperti ada apa ya? Suara-suara yang memanggil, ayo, 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 ayo sini, ayo sini. Dan apa ya, aku mulai terpancing, betul itu, aku mulai terpancing dan aku datangi pohon pinang itu tadi. Tapi di saat aku mulai ingin melewati pohon pinang ini tadi, yang seperti gapura itu tadi,
tiba-tiba dari balik pohon pinang yang 3 itu, yang di belakang, muncul satu sosok besar, berkepala 3, dan itu adalah harimau. Itu wujudnya adalah harimau berkepala 3, lagi duduk manis ya, dengan tangan di depan, kepalanya 3, menyorot tajam dan siap. Ini apa ya, seperti harimau yang betul-betul sedang mengincar atau mengintai mangsa. Dan betul menghadap ke wajahku. Karena apa? Ternyata dialah si penjaga gerbang ini tadi. Di situ dengan semua ketakutanku, dengan sejuta ketakutanku, kuhentikan langkahku. Karena apa? Ini yang saya lawan bukan macam-macam, bukan makhluk yang ya betul seperti yang kata Pak Tua itu tadi. Jauhi 7 pinang. Karena apa? Di situ ada makhluk yang belum pernah kamu lihat, dan ternyata itu makhluk yang belum pernah aku lihat, dan betul nyata itu adalah makhluk yang pertama kalinya aku lihat di sana. Apakah ini Situwo? Jadi Situwo itu adalah harimau jadi-jadian, siluman. Apakah ini betul harimau? Tapi saat itu energi yang aku rasakan adalah ini gaib. Ini bukan makhluk kasar. Karena apa? Kembali lagi logis. Nah, ada si harimau kepala 3. Kalau bukan gaib, kalau bukan siluman. Dan di situ apa? Tiba-tiba dia bangkit dari tidur manisnya ini tadi, dari duduk manisnya itu dia bangkit. Besar. Jadi pas bisa dia berdiri itu tingginya itu udah setinggi kepala aku. Badannya itu. Jadi nggak apa ya, lebih tinggi dari harimau-harimau biasa yang kita lihat. Besar, tinggi, udah setinggi kepala aku. Kepalanya 3 itu betul-betul, 1 di muka aku dan 2 ada di sampingku. Dan alhamdulillah tidak ada serangan padaku. Dia hanya bilang, tentukan 3 arahmu. Jadi maksudnya kepala 3 ini adalah apa? Tentukan 3 arahmu. Jadi di saat kamu berpikir, jangan hanya menggunakan satu pemikiran. Dengan maksudnya 3 arah apa? Kamu harus betul-betul bisa berpikir dengan bijaksana. Kamu harus bisa betul-betul merasakan dengan hatimu dengan bijaksana. Hingga akhirnya apa? Kamu betul-betul pasrah kepada satu yang di atas. Itulah inti dari 3 kepala itu. Dan di saat aku menjadi leader, di saat aku membawa timku tadi, ya kan? Mulai dari awal saya ulangin lagi, dia bicara bahwa katanya jaga timmu, tentukan arahmu, ambil secukupnya, dan sampai pada harimau ini dia hanya bilang katanya 3 hal yang harus diingat untuk menjadi leader. Dah, tapi akhirnya apa? Harimau ini mundur, tidak lagi muka harimau itu tidak lagi di depan mataku. Mundur, menghilang dalam kegelapan, dan 7 pohon pinang itu pun ikut hilang. Dan aku kembali ke timku. Dan di situ banyak renungan-renungan. Kembali lagi bersama teman-teman gaibku. Banyak pertanyaan yang ingin aku tanyakan kepada mereka yang gaib ini. Karena apa? Mungkin kalau aku tanyakan ke waktu itu ke timku, apa ya? Aku nggak percaya mereka bisa jawab. Akhirnya apa? Aku bertanya dengan si halus-halus yang kecil-kecil ini tadi, yang menemaniku sepanjang perjalanan, menemaniku setiap malam. Apa maksudnya dari semua ini? Itu masih menjadi misteri saat itu. Hingga akhirnya
Terus berjalan, siang malam berganti pagi, pagi berganti siang, siang berganti sore. Seperti itu terus. Dan alhamdulillah kami sampai di Bukit Kandis. Tapi teman-teman, ini untuk teman-teman di Bengkulu yang tahu Bukit Kandis, jangan pernah kalian samakan Bukit Kandis yang sekarang dengan Bukit Kandis yang waktu itu aku lewati. Karena apa? Waktu itu Bukit Kandis yang aku lewati betul-betul masih hutan. Nah, tempat kalian main rock climbing dengan jalur tokek itu dulu belum ada, itu masih hutan. Dan sekarang kalau kalian ke Bukit Kandis, yang kalian lewatin apa? Kebun sawit. Sedangkan aku waktu itu betul-betul hutan yang aku lewati. Dan alhamdulillah teman-temanku selamat. Misi kami selesai, kami keluar dari Bukit Kandis dan kami pulang ke rumah masing-masing dengan evaluasi yang sudah selesai, ya kan, dengan misteri yang kami bawa. Dan alhamdulillah itulah yang membuatku dari kejadian ini membuat aku dengan teman-teman ini menjadi solid. Kami tidak tercerai-berai, dan sebenarnya teman-temanku 8 orang ini, ya kan, 8 orang dengan aku itu, yang 7 orang lagi teman, mereka punya cerita mereka sendiri, mereka punya misteri mereka sendiri, dan itu akan menjadi pelajaran buat mereka. Jadi dari cerita ini, dari kisah ini, aku cuman pengen sampaikan ke teman-teman bahwa dalam setiap perjalanan, dalam setiap kisah, kalian tidak sendiri. Kalian punya teman. Dan kalian punya orang-orang yang kalian sayangi. Kalian punya orang-orang yang harus kalian lindungi. Dan kalian punya satu kesatuan yang jika ini pecah satu, kita tidak utuh. Kalian yang hebat tidak akan hebat tanpa orang lemah. Dan kalian yang lemah tidak usah takut, karena apa? Akan ada orang yang menutupi kelemahannya. Sekali lagi aku bilang, kalian tidak sendiri. Jadi jangan pernah kalian berpikir bahwa kalian sendiri. Di saat kalian mulai berpikir kalian sendiri, berarti kalian sudah melupakan orang-orang di sekitar kalian. Di saat kalian berpikir kalian hampa, berarti kalian sudah melupakan tentang hidup kalian. Biarlah misteri akan tetap menjadi misteri. Tetap mawas diri bahwa selain kehidupan nyata, ada mereka yang tak kasat mata. Nantikan terus cerita selanjutnya hanya di Galih Mana Galih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup?